Selamat pagi Pak Tris. Selamat pagi. Ya, akhirnya saya bisa sowan ke rumahnya Pak Tris Pambudi. Sudah lama pengen kesini, baru kesampaian. Sehat ya Pak Tris? Alhamdulillah. Iya, teman-teman semua, Pak Tris ini lama menggeluti konsentrasinya ke NLP, ya kan, terus kekuatan pikiran, terus akhir-akhir ini juga mulai menemukan apa yang dicari berupa kesadaran gitu. Nah, gini Pak Tris, banyak teman-teman yang bingung sebenarnya. Di satu sisi kayak Pak Tris ini kan sudah pernah ikut banyak pelatihan tentang kekuatan pikiran, baik itu yang diselenggarakan Ngaji Roso maupun di luar Ngaji Roso. Terus ya tahu kan, track lewat pikiran itu bagaimana, kuncinya selaras dan seterusnya, itu sudah tahu dan Pak Tris sendiri juga sudah membuktikan gitu. Tapi kemarin kita sempat ber-WA begitu kan, bahwa kemudian justru yang dicari lama banget itu dari tahun lalu itu ketemunya di Ngaji Roso, yaitu tentang kesadaran yang diajarkan oleh Mas Riko Utama. Nah, pertanyaan saya yang pertama, antara kemudian menggunakan pikiran atau menarik manifestasi dengan kekuatan pikiran dengan kesadaran yang sudah melampaui pikiran, itu yang benar yang mana, atau dua-duanya benar gitu? Sejauh pengalaman Pak Tris mungkin bisa diceritakan, silakan. Nah, menurut saya Mas Indra ya, Iya, dua-duanya benar. dua-duanya benar. Cuman kalau untuk orang-orang awam lebih baik pakai menggunakan kekuatan pikiran. Itu untuk yang awal ya. Awal, orang-orang awam. Karena pada saat kita menggunakan kesadaran, ini kita harus benar-benar mampu melampauinya. Kalau tidak mampu melampauinya, justru malah jadi bumerang. Tapi kalau kekuatan pikiran kan memang kita fokus, tujuannya apa? Misalnya kita tujuannya katakanlah sukses di bidang pendidikan, katakanlah. Misalnya kita punya tujuan jadi dokter. Iya. Berarti kita persiapkan dari awal, dari SMA katakanlah. Kalau jadi dokter ini apa ya yang dibutuhkan? Oh, biologinya yang kuat. Oh, bagaimana saya harus menekuni bidang biologi? Nah, ini kan antara fisik, secara fisik, jadi bidang biologi kan fisik. Nah, terus tujuan kan bidang pikirannya, ada tujuan, ada cita-citanya. Nah, antara fisik dengan pikirannya kan sudah selaras. Ya kan? Oke. Nah, terus kemudian kita lakukan dengan happy, dengan senang. Akhirnya kan frekuensinya kan juga frekuensi vibrasi yang bagus. Iya. Sehingga kita dalam melakukan pekerjaan itu atau melakukan perjalanan menjadi dokter itu nggak ada beban. Karena kita melakukannya dengan senang hati. Karena antara tujuannya ya sudah ditetapkan jelas, ya. Terus perasaannya juga seneng. Aku pengen jadi dokter, akhirnya selaras gitu loh, enak. Jadi tanpa kita merasa beban, sinau apa macam-macam. Jadi pada prinsipnya bagi teman-teman yang masih di level basic, pakai aja kekuatan pikiran. Tapi kalau sudah intermediate, sudah advance, mending pakai yang kesadaran. Nah, kalau yang dialami oleh Pak Tris sendiri, kejadian-kejadian apa yang di-track dengan kekuatan pikiran itu terwujud dalam hidupnya, dan bagaimana pula testimoninya setelah menerapkan ilmu yang diajarkan oleh Mas Riko Utama, termasuk ikut pelatihan di Jakarta kemarin, workshop letting in, terus sempat privat ke Mas Riko juga. Itu gimana, bisa diceritakan? Kalau saya belajar pikiran kan mulai dari 2009. Oke. Jadi pertama kali saya ikut hipnosis di Jakarta. Dari situlah saya kenal namanya pikiran. Tapi sebelumnya saya kenal namanya relaksasi, khususnya semedi kalau orang Jawa ya, meditasi. Nah, itu diajari mbah saya dari SMP memang. Cuma kan karena data lama Mas, lama kan berarti kan ya
Contoh-contohnya ya ada kereta, ada Iya, kuda, iya. Oh, ada iya, kusirnya. yang ini ya, ajaran-ajaran pewayangan. Iya, gitu ya. ada Semar, ada itu kan Toko. data lama. Nah, kalau Iya. sekarang kan ilustrasinya ya HP, ada memori, iya. ada operating system, ada hardware-nya kan gitu. Ya, sebenarnya sama. Jadi hanya menceritakan tentang fisik kita, pikiran dan kesadaran. Kalau yang data lama itu bisa nggak di breakdown, Mbak Tris? Gimana maksudnya? Relevansinya dengan contoh-contoh yang kekinian seperti halnya HP, operating system, terkait dengan data lama tadi, misalnya kayak wayang Semar itu melambangkan apa dalam meditasi, terus kemudian togok termasuk kereta, kusirnya 1, kuda 4 itu gimana tuh? Nah, saya lebih simpel sih Mas, hanya 3 aja dibaginya. Jadi kan ada dunia fisik. Dunia fisik itu kayak apa ya? Yang nyata lah. Nah, tubuh maksudnya. Nah, tubuh itu dilambangkan kereta. Oke. Terus ada lagi kusir. Oke. Itu dilambangkan pikiran. Kusir pikiran ya. Iya. Nah, pikiran itu kan apa? Ada 3. Jadi kalau akal budi itu loh Mas, akal budi kan biasanya ada akal budi dan kesadaran kan gitu. Cuma ini kan kesadarannya kesadaran pikiran. Oh, iya. Terus juragan ini kesadaran yang Oke. kesadaran global kayak gitu. Tapi tapi nggak tahu ya apakah ini ilustrasi ini benar apa enggak. Kan saya juga nggak hanya menggambarkan aja. Jadi misalnya yang dimaksud misalnya di ilustrasi sekarang ya, fisik HP ini tubuhnya. Terus sopir kusir tadi itu aplikasinya, Mas. Oke, baik. Terus yang juragan atau apa tadi? Kesadaran besarnya. Kesadaran besarnya itu operating system Android-nya. Nah itu, jadi pada saat kita kembali ke kondisi pabrik Android, berarti kan tidak ada aplikasi. Oh, Berarti HP ini hanya hidup dan maksimal. Karena hanya nggak banyak aplikasi. Tapi karena kita itu sebagai manusia mulai dari lahir sampai sekarang terlalu banyak data yang masuk, akhirnya ruwet sehingga kerjaan kita ya, cita-cita kita jarang yang berhasil karena pikiran kita yang ruwet sebenarnya. Iya. Kalau kita mau sederhana ya sebenarnya mudah. Caranya gimana? Hilangkan cuma keinginan, ambil 2-3 keinginan aja, itu lebih baik. Tapi keinginan yang besar Mas, tapi mencakup tentang hidup. oke. Pelajaran-pelajaran apa yang dipetik oleh Pak Tris setelah mengikuti acaranya Mas Riko atau bimbingannya Mas Riko? Apa kira-kira yang mungkin sangat disyukuri gitu? Waktu itu secara nggak sengaja Mas sebenarnya. Jadi waktu itu kan disuruh belajar peripheral. Iya, di mall ya? Iya, bukan di sana. Oh, di Jakarta. Oke, baik. Padahal aku menggebu-gebu pengen membeli sesuatu. Pada saat aku peripheral, keinginannya hilang. Keinginan hilang pada saat peripheral. Iya. Oke. Setelah keinginan hilang, aku jadi kayak orang bingung. Terus aku konsultasi Mas, ya sudah Pak. Maksudnya, ya kalau hilang mau gimana? Ya Mas, aku ya gitu-gitu. Terus aku pulang aku. Nah, ya sudah. Terus setelah aku rating in tiap hari, ya pertama nggak ada apa sih ini. Nah setelah ya mungkin aku nggak tahu ya Mas, ibarat bawang itu mungkin berambang ya, Iya, mungkin terkelupas akhirnya aku memahami. Setelah memahami, lagi wujudkan batu dan wujudkan emas kan tidak ada bedanya. Wujudkan uang 1 juta dengan wujudkan uang 1 miliar tidak ada bedanya juga. Kenapa? Karena waktu tidak ada di situ. Waktunya saat ini di sini. Kan yang butuh waktu itu kan pikiran. Kalau kesadaran kan tidak ada butuh waktu. Nah, yang dibutuhkan apa? Pembersihan. Maksudnya pembersihan itu pelenyapan ini. Oke. Pada saat misal kita punya ide ya Mas, bukan ide mewujudkan ya, bukan menginginkan ya. Aku lebih mewujudkan aja ya. Ide mewujudkan, katalah saya ingin mewujudkan mobil, apapun lah itulah. Iya. Dah, pada saat kita ingin mewujudkan mobil, kan ada emosi yang mengikuti. Betul. Perasaan yang muncul. Iya. Nah, berarti kan ini ada peperangan
di dalam emosi ini. Iya. Nah, emosinya dilepaskan emosinya, plak 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 plak. Ibaratnya gini lah Mas, ini kan apa ini namanya, keinginannya. Nah ini ada emosi di bawahnya ini. Nah akhirnya dia nggak menempel ke dalam kesadaran. Akhirnya sulit wujud. Nah pada saat emosinya hilang, dia kan nempel di kesadaran. Akhirnya ini jadi wujud, karena yang mewujudkan itu kesadaran. Artinya yang merubah wujud. Jadi kesadaran ini merubah wujud menjadi bentuk ke apa yang kita inginkan. Contohnya mobil tadi. Ya cuma ini hanya ilustrasi Mas, jadi bisa bisa salah ya. Karena nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada contoh yang tepat sebenarnya. Hanya kita paham gitu aja. Makanya kadang-kadang kita mau ngomong, apakah orang memahami yang kita omongkan gitu loh. Karena tanpa kita mengalami nggak akan pernah paham. Ibarat jadi kalau bicara soal manifestasinya justru lebih powerful ketika kita stay di kesadaran. Yes. Dan lebih tenang. Lebih nyantai, memang nggak ada emosinya, udah hilang. Iya. Jadi wong Jawa semakin butuh semakin jauh. Semakin dikejar semakin lari. Jadi ini jinak-jinak merpati. Tapi begini Pak Tris ya, ketika kemudian kita ngomong soal kekuatan pikiran kan ya, salah satu metodenya kan ada yang namanya repetisi, supaya kemudian kita ulang supaya familiar, diterima oleh pikiran, perasaan selaras gitu. Akhirnya berimplikasi positif menuju tindakan, realita berubah gitu. Repetisi kan salah satunya untuk memprogram atau menginstal software kemakmuran yang ada di dalam diri. Nah, ketika kita stay di kesadaran, caranya supaya kemudian kan sudah nggak ada keinginan ya, tetapi kan untuk mewujudkan sesuatu itu bagaimana? Tekniknya bagaimana kalau yang dialami Pak Tris? Kita tulis aja Mas, enak. Ditulis ya. Nah. Jadi katakanlah ya sing tulis ngawur ngono lek kepin guyon ngono kan. Dunia ini juga main-main. Tanpa emosi ya. Tulis aja lah. Mas Indra pengen biro helikopter 15. Tulis aja. Udah. Setelah itu kan pasti di bawahnya kan ada emosi. Oke. Udah. Nah, emosinya dilepaskan. Emosinya dilepaskan. Nah, sudah, setelah itu ya sudah selesai. Emosinya dipeluk gitu aja. Iya. Dibiarin masuk gitu ya. Sudah selesai. Nah, terus sikapnya Mas Indra, ya udah jalan seperti pada umumnya. Seperti biasa. Lah kok iso? Lah apa aku ora butuh helikopter 15 kok. Lah tak apa aku ora helikopter 15 aku ora masalah. Aku juga tetap happy. Akhirnya kan sudah nggak ada helikopter 15. Tapi kan sudah tergambar di situ. Nah, kalau artinya mau terjadi nggak terjadi, iya kita udah nggak melekat lagi. Udah nggak melekat, udah tetap happy gitu loh. Nah, tapi yang dilakukan Pak Tri sendiri gitu, yang dialami sendiri gitu, waktu masih menggunakan stay di pikiran, dikit-dikit misalnya kan, oh aku ingin nanti mengalami hal ini terjadi di sekian anakku, jadi pointer, masuk ke dokteran dan seterusnya kan semua terjadi tuh, terjadi kan ya, before afternya kan ada gitu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak Tris, yang versi pikiran dan versi kesadarannya yang itu dialami Pak Tris sendiri gitu. Kalau versi pikiran kan harus ada rencana Mas. Baik. Karena pikiran itu tidak bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada. Jadi harus ada data. Pernah kita lihat lah. Pernah kita lihat minimal. Karena kalau tidak ada data nggak bisa Mas. Contoh katakanlah, sampean nggak mungkin menginginkan apa ya? Android lah katakanlah. Di tahun 80-an nggak mungkin. Nggak ada. Katakanlah orang Irian Jaya, apa itu namanya? Orang yang di hutan maksudnya ya. Atau nggak mungkin menginginkan mobil. Memang dia nggak butuh. Dan nggak ada sarana untuk nganu. Nah, ya sama dengan itu. Jadi pada saat kita nggak punya gambaran, kita nggak bisa membayangkan. Katakanlah, coba Mas Indra bayangkan hantu Joker, gimana hantu Joker? Nggak bisa. Nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Gitu. Nah setelah kita punya gambaran besarnya, kita pecah gambaran besar itu, plek. Terus dibagi, kita pecah katakanlah menjadi 2.
dua dibagi lagi menjadi dua, akhirnya jadi kecil, jadi dua lagi, jadi dua lagi, jadi dua lagi. Akhirnya targetnya adalah target harian. Nah pada saat kita mampu melakukan target harian ini setiap hari dengan senang hati, akhirnya target gambaran besar ini terwujud dengan sendirinya. Itu kan pikiran. Iya, itu kalau teori pikiran seperti itu. Iya. Jadi ada jelas rencananya, gambaran besarnya apa. Ya mungkin nggak mungkin sih mas, istilahnya 100% wujud ya nggak mungkin ya. Iya sih. Cuma paling tidak kan 80% atau 70% pasti wujud. Oke, dan itu Pak Tris ngalami sendiri? Iya, berkali-kali sih. Berkali-kali ya? Apa aja contohnya? Contohnya rumah ini mas. Rumah ini, istananya ini. Dari tahun Gimana kondisinya dulu? Ya namanya mas ya, zaman dulu kan kayak rumah apa ya biasa sih mas, rumah-rumah ya kayak pada umumnya. Terus waktu itu kan ya aku kan pebisnis mas, ya bisnis rokok waktu itu ya, bangkrut, terus punya tanggungan di bank, nggak bisa bayar, akhirnya mau disita. Terus setelah aku ikut ilmu pikiran itu, katanya kamu jangan takut, jangan khawatir kalau rumahmu disita, tapi justru bayangkan sebaliknya, rumahmu kamu bangun, kamu gambar, kamu itu. Ya akhirnya aku, karena saya itu nggak tahu ilmunya, ya saya manut aja, tak bayangkan seperti itu. Iya. Ternyata 2 minggu kemudian surat citanya dikembalikan. Oke. Apa sebabnya Pak dikembalikan? Katanya sih pihak bank itu kalau dia menyita, itu pihak banknya juga ruginya dia prestasinya nggak bagus. Ya nggak tahu ya mas, ya pokoknya akhirnya dikembalikan lagi ya. Justru malah dibangun beneran. Iya, 4 tahun kemudian akhirnya malah utangnya lunas dibangun. Iya. Tapi gini Pak Tris, ini soal perjalanan ya. Setiap orang memiliki perjalanannya sendiri-sendiri ya. Nah, kalau dari perjalanannya Pak Tris sendiri begitu ya, mengamati teman-teman yang sudah berhasil, sudah sukses gitu, saya akan coba mengkomparasikan versi kesadaran dan versi pikiran gitu ya. Karena ketika kita ngomong soal versi pikiran gitu kan banyak trik ya. Sebut aja misalnya kalau kamu pengen jadi pengusaha maka nggak boleh ada hari libur gitu. Kan banyak yang ngajarin seperti itu gitu. Sehingga benar-benar dia kerja nggak tahu waktu gitu. Masuk minggu tuh tetap kerja gitu. Saya sama mas. Saya juga begitu dan. Nah ini kan kontradiktif, ini kan paradoks dengan ketika kita stay di kesadaran. Justru di kesadaran ini kita kemudian justru nggak ngapa-ngapain. Ini kan nggak ngapa-ngapain ini kan bertentangan dengan law of universe gitu. Nah, sebentar Pak, nanti dijawab yang lengkap. Karena ini menurutku penting gitu. Nah, dari yang dilihat kacamata pandang Pak Tris sendiri gitu, membandingkan antara teman-teman yang kemudian dia pakai kesadaran dan pakai pikiran, itu kalau saya secara pribadi loh ya, hasilnya yang lebih luar biasa itu kok justru yang dia pakai pikiran gitu. Dari sisi prestasi, usahanya, rekeningnya dan seterusnya gitu. Dibanding kemudian yang pakai kesadaran karena dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu gimana kalau versinya Pak Tris? Ini loh mas, yang nggak ngapa-ngapain itu apanya? Tubuhnya apa pikirannya? Oke. Yang nggak ngapa-ngapain itu pikirannya mas. Nah tubuhnya ya tetap kerja lah mas. Tindakannya tetap. Ya iyalah. Masa sampean mau makan bakso, ya harus segera ke warung bakso lah. Menarik. Iya. Nah, jadi pada saat kita menggunakan kesadaran ya, pada saat emosinya nggak ada, kita muncul inspirasi. Kalau saya mengatakan itu seperti tindakan terilhami lah. Iya. Nah, pada saat kita melakukan tindakan terilhami ini, ya kita melakukannya dengan senang hati, tanpa ada beban. Asik. Ibaratnya awake dhewe iki meregawe bengiri ora karuan. Jarine wong njaba, wong kok meregawe kaya mesin, sing kene merasa happy. Oke. Itu sebenarnya. Karena kita melakukannya dengan senang. Apapun ya, kalau kita melakukannya dengan senang, nggak akan ada beban. Nah, yang jadi masalah itu kita ada beban, katakanlah dikejar target, kejar ini, akhirnya kita melakukannya itu susah. Iya sih Pak. Gitu loh. Karena banyak teman-teman yang masih memahami letting in tuh ngapa-ngapain. Enggak.
pikirannya yang nggak boleh ngapa-ngapain. Emosinya. Yes. Peluk semua. Jadi maksudnya gini mas, logikanya gini ya. Ini kan bandul mas ya, bandul. Nah, kan pikiran itu kan bandul kan mas. Jadi ada sisi positif, sisi negatif. Nah, ini sifat pikiran gitu loh. Nah, kita nggak mungkin kita ke positif aja. Pasti begini, pasti. Dan kita akan susah banget kalau kita menahan di satu titik. Nah, satu-satunya cara untuk menghilangkan ini bagaimana? Mempertahankan ini. Kita stay di tengah. Pada saat kita stay di tengah, pikiran diam. Tanpa disadari, pikiran mati sendiri. Kita masuk ke dalam kesadaran. Cuman gitu sih sebenarnya. Baik Pak Tris, oke, menarik sekali. Saya sudah mulai ada gambaran ya. Kalau pikiran sama kesadaran itu dalam konteks manifestasi dua-duanya sama benar, itu hanya soal level atau makom. Cara memahaminya aja sih sebenarnya. Oke, menarik ya. Ini karena Pak Tris yang cerita, karena sudah ikut kelas segala macam, jadi kita lebih mudah memahaminya teman-teman. Nah, sekarang Pak Tris ini kan dikenal sebagai orang yang bisa menemukan metode untuk menjadikan anak yang nggak terlalu pinter jadi pinter, anak yang nggak cerdas bisa jadi cerdas, dan itu metode itu sudah diterapkan Pak Tris ke putra putrinya sendiri. Mungkin ini bisa diceritakan. Ya bukan, yang putra putri mas 2010 itu ada 3.000 anak. Ada 3.000 anak. 3.000 anak. Iya. Gimana ceritanya itu Pak? Ya kan dulu waktu itu waktu pernah dengar otak tengah itu. Nah, saya kan jadi mentornya. Cuma kan saya nggak bisa mendeteksi semuanya. Cuma yang beberapa tahun pernah ketemu anaknya Pak Polisi Semanding, terus teman-temannya anak-anakku, semuanya berhasil. Karena gini loh mas, pada dasarnya kan tidak ada orang bodoh sih mas. Tidak ada orang bodoh. Namanya pikiran itu sama semuanya. Yang bodoh itu kan data. Ada, kamu bodoh. Akhirnya kita diberi masukkan data bodoh, akhirnya si anak ini jadi kurang percaya diri. Nah, pada saat data bodoh ini diganti, kamu ini anak pandai loh. Nah, kan jadinya dia jadi pandai karena data juga. Jadi pikiran itu sebenarnya kosong mas. Jadi nggak ada istilah kamu ini cerdas, kamu ini nggak cerdas, tidak ada. Jadi pada saat hanya data yang diberikan orang tua. Nah, kadang-kadang yang orang nggak mengerti ya, misalnya anak kecil ya, terus ibu sibuk, akhirnya ini ganggu aja, kamu kok bodoh banget sih, nggak tahu orang tua kerja. Akhirnya dia memberikan label atau identitas kepada si anak ini tanpa mereka. Berefek Pak? Itu sangat berefek ya mas, karena anak kecil kan kondisinya kan kondisi kalau umur 5 tahun kan masih alfa theta. Iya bener ya. Kan langsung nggak ada. Installnya langsung ya. Iya, kan langsung masuk alam bawah sadar. Kan langsung jadi data mas. Akhirnya teridentifikasi menjadi identitas dia. Iya. Saya bodoh. Masukin aja pinter, kaya raya, kayak gitu. Kan butuh teknik. Kalau kita nggak tahu tekniknya, nggak tahu caranya kan, kita kena filter barrier ini. Kesadaran kita kan gitu. Nah itu kan banyak teknik, ada asosiasi, disosiasi, ada NLP, ada hipnosis, ada meditasi, ada relaksasi. Kita ngomong dulu soal asosiasi, disosiasi. Asosiasi ini kalau dalam bahasa dan sastra itu persamaan gitu, mempersamakan sifat gitu, menyerupai gitu. Nah kalau disosiasi jelas kebalikannya kan. Nah gimana tuh Pak Tris dalam konteks ini Pak Tris? Kalau ini kita sebenarnya hanya mengasosiasikan diri kita ke objek, yang satu memisahkan diri kita dari objek. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Iya. Contohnya. Contoh misalnya gini ya. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu nggak bisa kita kontrol. Sip. Seperti cuaca, kemacetan. Seperti cuaca, kemacetan ya. Itu semuanya nggak bisa kita kontrol. Karena nggak bisa kita kontrol, emosi kita nggak boleh masuk ke sana. Karena akan menjadi beban kalau kita masuk ke sana. Tapi kalau yang bisa kita kontrol satu-satunya adalah pikiran kita. Nah itu yang menjadi fokus kita. Bagaimana respon kita pada saat kita macet di jalan.
bagaimana respon kita pada saat ada cuaca buruk. Nah, itu yang bisa kita respon, kita kendalikan ya. Jadi yang di luar nggak bisa kita kendalikan, ya sudah biarkan apa adanya. Yang di dalam aja yang kita respon, kita aja yang kita rubah. Karena kita nggak bisa merubah yang di luar. Satu-satunya yang bisa dirubah di dalam. Nah itu contoh disosiasi dan asosiasi. Kedua misalnya ada orang sukses. Kok aku pengen sukses ya seperti orang itu. Oke, dia bahagia, happy. Oke, aku menggambarkan diri saya, membayangkan seakan-akan saya ini orang itu. Iya, itu asosiasi. Asosiasi. Oke, sip. Tapi pada saat ada orang jahat yang aku nggak suka, aku nggak ingin jadi orang itu. Aku membayangkan memang aku bukan orang itu. Jadi ini hanya permainan emosi saja. Contoh misalnya, Mas, kamu hati-hati loh ya, sebentar lagi rezekimu bakal seret gitu. Disosiasi aja, enggak itu kamu aja. Kalau aku mah iya gitu. Seperti itu kan iya. Ya. Misal orang hati-hati loh kalau habis nabrak kucing nanti biasanya mau kecelakaan terus, itu kan kamu. Kalau iya, aku enggak disosiasi. Disosiasi. Kan? Oke, menarik. Itu aja. Nah, itu tuh konkretnya ketika Pak Tris mengajarkan kepada anak-anak itu, dan mungkin bisa nggak diceritakan keberhasilan anak-anak yang dibimbing oleh Pak Tris itu, dari yang tadinya before afternya seperti apa lah kira-kira gitu. Mas sorry ya, saya tak cerita anak saya sendiri boleh, aja boleh. Biar, iya, nyata ya. Karena tahu lah persis ya. Iya. Jadi waktu itu kan kelas 4 SD Mas ya, tahun 2010. Oke. Kelas 4 SD, saya barusan belajar hipnotis Mas, berarti orang karate nuncek. Melowete lah. Sistesi. Tak coba kan Mas ya, tak coba. Kamu cita-citamu apa nak? Dokter. Kalau dokter itu kalau nggak nyontek nggak dapat uang. Kalau apoteker tinggal tidur dapat uang. Ya sudah apoteker. Nah, ada percaya Mas, anak saya itu SD rankingnya 22 dari 28 anak. Kan 4 SD Mas. Iya. Nah, habis itu dari belakang. Aku hipnosis, aku masukkan, kamu ini anak pandai, kamu ini cerdas, kamu ini hebat. Setelah aku hipnotis seperti itu, langsung Mas, jadi semester 2 itu langsung dia ranking 8. Semester naik kelas 5, dia ranking 1. Hipnosisnya berapa lama? Cepat Mas, nggak sampai 5 menit. Menjelang tidur? Ya enggak sih, ya biasa gitu ya. Ngobrol sering diinjek aja ya? Bukan, jadi hipnotis, Mas, tidur kan, tidur kamu gitu. Ya seperti di TV-TV itu. Oh gitu. Iya. Ya namanya barusan bisa ya, nggak tahu teknik yang lain ya. Ibaratnya jurus siji digawe ya supaya iso niku ya wis masuk. Supaya masuk di bawah sadar. Masuk di bawah sadar. Tapi kan teknik seperti itu sebenarnya itu tidak satu teknik, Pak. Artinya dengan repetisi diulang-ulang terus kan juga nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa. Susah. Susah atau nggak bisa? Bisa tapi kemungkinannya kecil. Iya. Karena kalau aku termasuk yang seperti itu, aku cukup repetisi aja, aku bisa manen banyak hal. Gini Mas, sorry Mas ya. Kan kita itu punya tipe sendiri-sendiri Mas. Oke. Ada tipe fisikal, ada tipe analitik. Ya itu nek di bidang hipnosis ya. Iya. Tapi di bidang NLP ada tipe visual, ada tipe auditori, ada tipe kinestetik. Nah, perubahannya gimana Pak? Tuh anak setelah dihipnosis itu butuh berapa lama untuk berubah gitu? Itu kan saat itu juga kan dia langsung belajar. Oke. Kan kebiasaan yang lama kan langsung ditinggalkan. Langsung dia baca buku terus. Hasilnya sekarang gimana? Ya sudah jadi apoteker tuh. Jadi apoteker. Yang kedua? Jadi UNER juga sama. Di UNER juga? Ngambil apa? Apoteker juga? Enggak vokasi perhotelan. Oke. Padahal dulu nggak sepinter itu. Ya waktu SD nggak pinter itu Mas, tapi SMP SMA ya pinter semua Mas. Iya. Mau SMA Man dia juga terus ya. Man juga dapat nilai terbaik sekolah gitu loh. SMP-nya juga sama gitu loh. Ya memang pinter, bukan dulu nggak pinter, memang pinter dari SD. Tapi hipnosisnya itu tidak dilakukan berulang-ulang gitu ya? Enggak, dia kan gini tuh Mas, kalau kasus-kasus sifatnya kasus ringan ya, kata misalnya anak kecanduan game gitu lah. Kecanduan game ya mau dihilangkan supaya
belajarnya rajin. Nah, kan merubah kecanduan game menjadi rajin. Kan kasusnya cuma itu, Mas. Iya. Jadi penanganannya kan ya nggak sampai 5 menit, tapi kalau kasusnya buahnya ya bisa berhari-hari, bisa berkali-kali. Oke. Pak Trisno, aku pengen tahu ya cara kerjanya ketika kemudian pikiran sudah berubah, kenapa realita kok bisa berubah gitu. Nah, itu cara kerjanya bagaimana? Kan ada ya kita kalau katanya Einstein kalau nggak salah imajinasi itu lebih hebat, lebih dasar ketimbang pengetahuan gitu ya. Nah, soal cara kerja imajinasi, soal cara kerja mindset yang sudah berubah, kenapa kemudian realita juga ikut berubah? Itu transformasinya seperti apa, Pak Tris? Gini dah. Misalnya semuanya kan berdasarkan data sih, Mas. Kita bicara berdasarkan data, pengalaman, pengetahuan. Nah, pada saat data ini berubah, mau nggak mau, apa yang menjadi keputusan di pikiran kan berubah. Pada saat keputusan di pikiran berubah, kebiasaan kita sehari-hari berubah. Setelah kebiasaan sehari-hari kita berubah, tingkah laku kita berubah, tindakan kita berubah, apa yang kita lakukan berubah, teman-teman kita berubah. Kan seperti itu. Oke. Jadi perubahan itu pertama kali kan dari dalam. Nah, sebodoh-bodohnya orang, dia pengen hasil yang berbeda, tapi dengan cara yang sama kan nggak mungkin. Berarti kan harus ada yang dirubah kalau pengen hasil yang berubah. Iya. Tanpa di situ nggak mungkin berubah, Mas. Looping terus. Kalau datanya sama, looping terus cepet. Misalnya orang dia masuk ke ngerokok, ya, karena datanya ini ngerokok itu enak, looping terus dia nggak akan selesai. Tapi kalau datanya dirubah, rokok itu nggak enak loh, dan kamu setuju, kamu terima, pada saat itu juga dia merasa nggak enak rokoknya. Nah, akhirnya dia akan mengambil tindakan menjauhi rokok walaupun sedikit-sedikit entah gimana, akhirnya jadi berubah menjadi tidak merokok. Nah, prosesnya kan seperti itu, kan nggak langsung lep sekali, enggak juga gitu. Kalau kita ngomong soal looping ya, seperti tikus yang berputar pada sangkarnya gitu ya, kondisi itu terpola kan. Misalnya kayak kondisi ekonomi kadang kan naik turun kayak yoyo gitu, Pak. Itu kan Pak Tris kalau nggak salah ngalamin sendiri juga. Ya, sering, nah, itu bagaimana cara memutus ekonomi yang tadinya naik jatuh supaya stabil, atau kalau nggak stabil seperti anak tangga lah, makin lama makin ke atas terus gitu kan. Itu gimana, Pak? Sorry Mas, ini jujur saja, ini rahasia ini baru terungkap. Oke, sip. Saya dulu kemarin sebelum ketemu Mas Riko ini saya juga bingung. kok selalu looping terus. Jadi habis ditipu sedikit jadi banyak tambah banyak. Kok selalu begitu ya, kenapa ya? Nah, ternyata pikiran itu seperti bandul, nggak mungkin. Jadi contoh nyata aja lah, Mas. Pohon kalau kita nggak mau nanjak, atau kalau kita bonsai, apa yang terjadi? Maksudnya, pikiran ya, Mas. Kalau kita nggak punya cita-cita kan berarti seratan gini. Itu seperti pohon, dia nggak akan tumbuh lagi. Kalau tidak tumbuh, apa yang terjadi? Mati. Jadi kalau kita menggunakan kekuatan pikiran, kita harus selalu cita-citanya selalu tinggi terus. Tapi capek, Mas. Capek karena kita mempertahankan di sisi kiri terus. Suatu saat kita akan terlena dan jatuh. Itu yang terjadi. Nah, tapi ini yang harus dipahami. Bahagianya pikiran dengan bahagianya kesadaran itu beda. Kalau pikiran mungkin bisa lebih mudah diterjemahkan senang lah. Tapi kalau kesadaran kan damai, nikmat. Ya ini versi saya sih, Mas. Untuk membedakan antara kebahagiaannya di pikiran dan kebahagiaannya di kesadaran. Kalau kesadaran itu, kebahagiaan kesadaran itu tak terjemahkan, Mas. Itu versi saya sendiri. Boleh. Diprotes ya, maksudnya. Nek di kesadaran itu damai, tentrem, ayem, kayak gitulah, Mas. Nah, itu bahagia di level kesadaran. Ini versi saya. Tapi kalau di kebahagiaan di pikiran itu senang, bangga. Nah, tapi gini nih, misal Pak Tris mengalami naik turun ya, penghasilan naik turun gitu, artinya nggak stabil, atau habis ningkat
tiba-tiba anjlok, meningkat tiba-tiba anjlok gitu. Kalau versi pikiran kan gini, oke, nggak apa-apa, tapi mulai bulan ini itu nggak akan terjadi lagi dalam diri saya gitu. Artinya kita enter ya, kita menganggukkan kan, selaras antara lisan, pikiran, perasaan gitu. Oke, udah selaras. Nah, yang kedua, teknik letting in-nya Mas Riko. Kita terima perasaan apa yang muncul pada saat kita kemudian jatuh. Kita alami secara total gitu. Itu salah satu untuk memutus apa itu namanya looping tadi, pola jatuh bangun tadi gitu. Nah, itu gimana? Kalau versinya Pak Tris gimana? Efek-efek dari dua itu? Efeknya gimana ya Mas? Lagi-lagi dua-duanya sama-sama benar atau lebih powerful yang belakang tadi, yang letting in tadi? Yang belakang sih Mas? Aku soalnya yang pertama gagal terus ya. Belakang. Sebenarnya belakang itu Yang pertama. Yang belakang kan nggak ada keinginan ya Mas ya. Iya. Jadi awake dhewe ibaratnya wis ra putus asa, wis ra nggak ada konflik kan ibaratnya. Saya contoh kecilnya kayak gini aja Pak Tris. Saya tidur ya, selalu mimpi jelek, bangun lagi, tidur lagi, mimpi jelek. Iya. Oke deh, letting in, terima semuanya perasaan yang muncul, langsung tidurnya nggak lagi. Iya. Jadi semakin kita apa ya, relax, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya relax itu nggak ngapa-ngapain ya, yang dimaksud nggak ngapa-ngapain itu relax ya. Iya. Itu kan lebih mudah segala sesuatu itu. Itulah kenapa kemudian Pak Tris merekomendasikan beberapa teman di Bali untuk ikut workshop ya, karena Pak Tris sudah, alasannya karena itu ya Pak Tris ya, karena lebih itu, mudah ya. kalau kita mampu memahami Mas ya. Tapi ada temanku di Bali nih Pak Tris, mungkin mengalami hal yang agak sama Pak. Pak Tris kan sempat ngeblank sedikit gitu ya waktu di Jakarta kalau nggak salah ya. Iya. Ini teman yang di Bali sama-sama satu kelas dengan Pak Tris. Yes. Setelah ikut letting in, workshop letting in itu, dia beberapa hari kayak agak bengong sebentar gitu ya, terus konsultasi sama Mas Riko. 2 minggu kemudian dia mengalami prestasi finansial sangat luar biasa, tak terhingga Pak Tris. Sorry ya. Kemarin nih kayak yang diceritakan Mas Riko, saya seperti nggak ada kepalanya. Iya serius. Aku ketika ke tempat rumahnya temanku, loh aku mau kesini ngapain ya? Jadi aku nggak sadar, saya sampai rumah teman saya itu saya baru sadar loh. Aku ke sini tadi mau ngapain? Kayak ada yang menggerakkan. Iya. Tapi saya sadar Mas, tapi. Oke. Sip. Lebar itu kok seperti ada lompatan-lompatan. Akhirnya setiap melihat sesuatu tuh aku langsung paham. Loh, iki lang ini, iki lang ini. Gitu. Tapi padahal dulu ya sama-sama dilihat. Tapi kok kayaknya nggak ada makna gitu loh. Tapi perubahan signifikan itu pada saat ikut workshop di Surabaya atau pas ketemu langsung dengan Mas Riko privat di Surabaya? Yang bener-bener paham. Meditasi Mas. Meditasi. Jujur Mas, sebulan hampir nggak putus. Tiap malam. Bukan kok 1 jam 2 jam loh Mas. Hampir sehari malam saya meditasi loh. Dan hampir 1 bulan. Jadi selama bulan puasa ini saya manfaatkan momen ini. Jadi ibaratnya orang lain puasa, aku meditasi selama 1 bulan. Jadi orang lain juga hari raya Idul Fitri saya juga hari raya. Ya, meditasi ya. Meditasi. Tapi meditasinya bukan kok nyentang loh Mas ya. Jangan dia salah artikan. Maksudnya meditasi seperti ya seperti inilah meditasinya ya, rokok-rokokan gini sambil ya gini aja, mengamati, memperhatikan, hanya itu. Stay di kesadaran. Iya, cuman gitu, bukan kok kita nyentram terus di dalam kamar, enggak gitu, jangan salah hati gitu loh. Nah ini nih, peluang tentang kripto dan Bitcoin. Wah, gimana itu? Bahaya nggak sih main kripto sama Bitcoin? Karena tidak sedikit ya sekarang teman-teman itu yang misal kayak ada koperasi gitu ya. Koperasi dia bisa ngasih untung 1 bulannya 10% gitu ya. Karena misalnya uangnya dipakai Bitcoin gitu, kayak kripto. Nah kayak gitu tuh gimana Pak Tris? Banyak orang yang bicara kripto tapi dia tidak mengetahui kripto, itu masalahnya Mas. Jadi saya belajar kripto 2021. Itu pun karena ada mentor. Nah,
Akhirnya saya belajar beli terus jual beli gitu aja sih awalnya. Ya tapi nggak banyak ya, paling 1 juta 2 juta lah. Oke. Nah, terus habis itu merot pinter saya tak tambahi malah bangkrut mas. Nah tapi saya kan sadar, maksudnya saya melakukan dengan sadar karena saya tahu kenapa ya kok saya bangkrut. Oh ternyata saya kurang belajar kan gitu lah. Saya kurang belajar, akhirnya saya belajar terus sampai sekarang. Nah ternyata yang paling efektif itu bukan trading mas, tapi investasi. Investasi ya. Artinya investasi pun juga begitu, harus tahu yang dibeli. Ya seperti katakanlah saham lah. Apa yang baik untuk saham? Ya cari aja yang market cap-nya besar. Saham apa gitu aja. Kripto juga sama. Yang market cap paling besar apa? Ya udah gitu kita beli. Nggak mungkin habis udah. Ya sederhana itu. Nah, misalnya kita punya penghasilan lah katakanlah 10 juta. Sehari-hari kita dapat kebutuhan sebulan katakanlah 8 juta lah. Nah, yang 2 juta ini kan uang dingin. Iya. Ini kita belikan aja setiap bulan. Terus jualnya kapan? Nggak usah dijual. Biarkan aja nanti 10 tahun, 20 tahun lagi baru dijual. Pasti kaya raya, nggak mungkin tidak. Sesederhana itu, nggak ribet kayak harus pakai cat ini. Itu kan trading mas, itu butuh psikologi, butuh macam-macam ya. Kalau investasi itu sederhana banget, kita bisa beli, simpen, biarin aja selesai. Tinggal tidur gitu. Iya. Cuma ya syaratnya itu tadi uang dingin ya. Sudah nggak kepake lah ibaratnya. Betul. Ya. Nah jadi Pak Tris, menurut Pak Tris, semua anak yang tidak terlalu pinter itu bisa dihipnosis menjadi pinter dan pasti akan pinter. Bisa atau ada jenis-jenis tertentu yang nggak bisa hipnosis itu? Selama dia normal, artinya normal itu nggak kena autis, nggak kena nganu ya mas ya. Maksudnya normal itu ya. Jadi saya garis bawah itu ya, karena kalau itu kan sudah ada indikasi yang kurang normal ya mas ya. Ini mohon maaf ya. Tapi yang maksud normal itu ya seperti anak-anak pada umumnya. Itu pengaruhnya hanya data mas, datanya diganti ya pasti berubah. Oke sip. Cuman gitu aja sebenarnya. Data diganti berubah ya. Pasti mas. Iya. Simpel di sana itu. Ibaratnya HP ini loh, HP. Pertama kita misalnya chat kita WA gitu ya. Terus kita mau ganti WeChat kita. WA-nya di HP ganti WeChat sudah selesai mas. Sesederhana itu. Versinya Pak Tris cara menghapus data lama bagaimana? Kalau untuk pakai metode hipnosis, terserah pakai metode apa aja, yang penting bisa diterapkan teman-teman gitu. Misal data lama kan orang usaha tuh apa ya biasanya yang muncul ya, orang usaha tuh butuh modal, kita nggak punya modal bagaimana gitu kan ya. Terus misalnya data lama, aku ini kerja di pabrik di Surabaya gitu, UMR ku 4.700.000 gitu ya, kepotong ini kepotong itu tinggal 3.700.000, ya udah gajiku sebulan ya cuman itu aja, nggak mungkin disuruh melipat gandakan penghasilan tuh dia jelas nggak mau, nggak bisa karena mentok. Ya udah gajiku ya cukup itu aja, itu kan data lama gitu. Nah supaya kemudian maksudku even kamu kerja di pabrik dengan gaji UMR, tapi kamu sebenarnya bisa loh gaji di atas 20 juta gitu kalau kamu mau gitu. Nah data lamanya kan nggak mungkin, aku sudah kerja di kantoran kayak gini gitu. Itu gimana Pak Tris? Inilah Mas Hendra ya, kalau kita nggak paham tentang ilmu pikiran ya sama aja bohong mas. Serius, ini mohon maaf ya, sama aja bohong. Kenapa? Karena untuk merubah data ini butuh syarat-syarat tertentu. Maksudnya ada pihak otoritas, maksudnya orang-orang yang dibanggakan. Iya kan, diidealkan ya. Diidealkan. Nah, misalnya kalau figur, nah, kalau orang yang diidealkan ini yang ngomong, langsung masuk mas. Itu kan salah satunya. Ya mungkin ada repetisi, tapi repetisi pun kan harus ada dalam kondisi alfa minimal. Artinya alfa itu ya relax. Nah, itu. Terus bisa lagi tadi ya repetisi, terus figur tadi ya, bisa otoritas bisa dengan minta bantuan orang lain, katakanlah melalui hipnosis, NLP. Terus pada saat kita emosi mas, emosi inten mas, artinya gini, emosi inten itu
Nah, ini kadang-kadang ini apa ya, yang perlu kita apa ya, manfaatkan. Katakanlah kita ada terbentuk sesuatu marah Mas ya. Nah, pada saat marah itu barrier kita ini lubang Mas. Kesempatan masukin data baru. Pada saat marah. Pada saat emosi, entah apapun emosinya. Oke. Misalnya ngerti aku kok sedih banget. Oh, sedih banget. Nah, pada saat sedih banget itu kan menempati di bawah sadar. Oke, baik. Itu kesempatan kita masukin data baru. Oh. Atau pada saat kita senang banget. Nah, NLP itu di situ. NLP itu kondisi emosi intens, kondisi emosi puncak. Yang memasukkan data baru itu juragan kan ya? Iya. Juragan itu toolnya di dalam tubuh itu lewat apa? Lewat mulut lah. Mulut ya? Iya. Kalau di sini kan pikiran Mas. Iya. Sekarang kan jelas ya, alatnya juragan itu tulisnya mulut. Gitu kan, ya. Makanya saya bilang, ucapan, pikiran, perasaan harus selaras. Iya. Gesernya ke tindakan, realita berubah. Iya kan Pak? Iya. Maka hati-hati juga dengan ini. Ya. Ini alatnya juragan ini ya. Nah, makanya kadang-kadang pada saat kita itu emosi intens, terus ada orang lain yang mengatakan segala sesuatu yang tentang diri kita, itu sering terjadi. Nah, iya kalau yang dikatakan orang lain itu baik. Kalau dikatakan orang lain jelek kan susah kita. Terus katakanlah, misalnya ada seorang peramal, ya, itu kan menempati figur otoritas. Nah, terus meramal seseorang. Terus orang yang diramal itu kondisinya kondisi apa kayak tadi ya Mas, emosi intens tadi. Iya. Masuk Pak ya. Jadi sebenarnya yang menjadikan ramalan ini terwujud itu bukan si ahli ramalnya ini karena sakti, tidak ada sakti kok. Yang wujudkan ya emosi orang dirinya itu sendiri. Iya. Karena dia menganggukkan. Iya. Iya ya Pak ya. Iya. Orang lain nggak bisa Mas merubah atau istilahnya membuat nasib seseorang berbeda, nggak bisa lah. Misalnya Mas Indra nanti tak sabdo sukses, nggak mungkin lah Mas. Ini berlaku dengan Nyi Roro Kidul nggak sih kira-kira? Aduh Mas. Nyi Roro Kidul ya Mas, ilusi Mas, bayangan pikiran. Oh, bayangan pikiran. Imajinasi. Iya. Data lagi itu ya. Data lagi. Kalau nggak ada data ya nggak ada. Ada. Tapi bagaimana dengan anak kecil yang kemudian dia belum apa ya, aku bilang dia masih ori ya. Artinya kan tidak mungkin orang tua kemudian menanamkan data di sana ada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor misalnya dan sebagainya. Itu gimana Pak? Terus tiba-tiba dia sampai orang tuanya bingung gimana caranya anak ini biar ditutup dan lain sebagainya. Itu faktor apa Pak? Faktor lingkungan aja ya Mas. Sekarang kalau tetangganya yang ngomong, orang tuanya nggak masukin, tapi tetangganya yang ngomong. Kan data itu kan dari luar. Tetangganya nggak ngomong. Sekarang media basah, dari TV, dari YouTube, dari macam-macam, kan bisa aja informasi masuk dan diangguk, maksudnya disetujui. Akhirnya kan jadi data. Karena buktinya memang kalau orang tinggalnya di luar negeri data itu nggak ada gitu. Nggak ada. Iya. Beda-beda ya jenisnya. Ini benar juga ya. Imajinasi. Iya. Nah seperti katakanlah ada sesuatu di hutan katakanlah, itu kan sebenarnya hanya energi yang terjebak aja sih. Energi terjebak di situ kan namanya terjebak, berarti kayak banyu, air yang terjebak kan juga kotor ya. Nah, imajinasi apa yang sesuai dengan data itu, maksudnya energi itu pada saat katakanlah orang Belanda kan nggak mungkin imajinasinya itu kuntilanak kan. Nah, akhirnya dia imajinasinya adalah apa? Ya hantu yang ada di sana. Nah, pada saat dia melihat apa di gerombolan sini, loh kok ada Lucifer di sini ya gitu. Iya. Gitu loh. Oke. Sesuai dengan datanya masing-masing. Ya, baik. Mungkin kita bisa ngobrol lain waktu lagi ya. Oh siap, Terus kita sambung lagi ya, khususnya tentang kesadaran ya. Seperti yang diajarkan oleh Mas Riko Utama dan Pak Tris kemarin seneng banget ya. Wah iya luar biasa Mas Hendra ya. Aku ikut loh kembali. Oh kembali juga ikut? Waduh, mantap. Iya kan bisa tanggal 28. Iya, kita ketemu lagi tanggal 28 April di Sindu Beach.
Pak Trisno Pambudi, terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang pengen ketemu sama Pak Tris, boleh nggak ya di share alamatnya ya? Kalau barangkali pengen diskusi, ngobrol-ngobrol tentang anak, biar bisa jadi lebih pinter, lebih cerdas, itu boleh nggak ya kira-kira ya? Di Semanding, Mas. Di Semanding ya? Di Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tetangga saya teman-teman. Jadi di apotek apa namanya? Jaya Parma. Apotek Jaya Parma, depannya perumahan Gerahara Ronggolawe. Iya. Semanding, pokoknya sebelum pemandian Bekti Harjo. Iya. Oke ya. Ya. Terima kasih banyak ya. Pak Tris ya. Mas Indra, terima kasih.